Selamat pagi semuanya, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat ya. Minggu lalu saya sudah memberi materi mengenai definisi perilaku menyimpang ya. Perilaku menyimpang itu bagian dari gejala-gejala yang ada di masyarakat atau permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat ya. Nah, hari ini yang akan saya bahas adalah penyebab perilaku menyimpang. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Marilah hari ini kita lanjutkan materi kita terakhir sebelum PTS ya. Jadi PTS-nya sampai ke materi ini. Judulnya adalah macam-macam perilaku menyimpang. Ini adalah materi keempat di semester 2 kelas 10. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah kalian belajar tentang materi perilaku menyimpang, kalian diharapkan mampu menjelaskan macam-macam perilaku menyimpang secara tepat ya. Macam-macam itu terdiri dari ada tawuran pelajar, tindakan kriminal atau kejahatan, penyimpangan seksual, penyimpangan narkoba, kejahatan pemerintahan, kejahatan dunia maya, dan penyimpangan gaya hidup. Macam-macam penyimpangan, seperti yang sudah saya katakan, ini yang saya tulis ada 7 macam ya. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tawuran pelajar ya. Tawuran pelajar ini merupakan penyimpangan karena perkelahian yang dilakukan antar kelompok secara massal. Massal itu bersama-sama ya. Tawuran berbeda dengan perkelahian biasa dan dapat digolongkan sebagai penyakit atau yang disebut dengan patologis ya. Kenapa? Karena sangat kompleks, penyebab dan akibatnya juga berbeda-beda ya. Yang ketiga, sifat-sifat tawuran. Tawuran itu ada 5 sifat, ini yang saya tulis ya. Mungkin bisa lebih dari itu. Dia merupakan rasa solidaritas yang tinggi ya, walaupun sifatnya negatif. Dan ini merupakan konflik sosial yang laten. Kenapa? Karena ada agresivitas negatif pada pribadi individu yang bersangkutan. Yang kedua, sasarannya sering nggak jelas, membabi buta, ya, dan akhirnya merugikan kelompok-kelompok lain. Siapa yang dirugikan? Pemerintah. Ya, kenapa? Karena merusak fasilitas umum. Pedagang-pedagang yang kadang-kadang terdampak dari tawuran. Ya, kemudian masyarakat jadi macet dan lain-lain. Ya. Yang ketiga, sifatnya brutal. Kenapa? Karena mereka yang tawuran itu seringkali tidak sadar. Mungkin diawali dulu dengan minum minuman keras atau bahkan narkoba. Yang keempat, mereka kelihatannya berani tapi semu. Ya, kenapa? Karena berlindung di balik kelompok dan situasi yang kacau. Biasanya kalau perkelahian 1:1, mereka nggak berani. Senangnya berkelompok. Ya. Yang kelima, sifatnya merusak sportivitas. Kenapa? Aturannya nggak jelas. Yang kedua, penyebab perilaku menyimpang kedua adalah sosialisasi subkebudayaan menyimpang ya. Jadi di dalam kebudayaan besar itu ada sub-subnya. Contohnya kebudayaan bangsa Indonesia ya, merupakan kebudayaan besar ya. Nah, di dalam kebudayaan bangsa Indonesia itu ada sub-sub bagian-bagian dari kebudayaan ya. Nah, di dalam masyarakat juga demikian, ada kebudayaan
masyarakat, misalnya gotong royong, saling memperhatikan. Kalau anak sekolah ya, belajar di rumah, seorang ayah mencari nafkah di luar, kemudian ibu menjadi orang tua yang mengasuh anak-anaknya dengan baik, memperhatikan anak-anaknya di rumah ketika ayah tidak ada, ya. Tetapi tidak semua masyarakat, anggota masyarakat bisa berlaku demikian. Ada sub-sub kebudayaan yang tidak sesuai dengan aturan dari masyarakat. Inilah yang disebut dengan sub kebudayaan menyimpang, ya. Nah, saya menjelaskan, penyimpangan itu bisa terjadi karena pergaulan individu dalam sebuah sub kebudayaan yang menyimpang, ya. Kalau pelajar, ya saya beri contoh pelajar itu kalau malam hari lebih baik belajar. Nah, di depannya ada warung yang suka ngumpul-ngumpul orang-orang, ada gaple di situ, ada main kartu misalnya, ya. Karena keluarga tidak memberikan dasar yang baik tentang aturan-aturan masyarakat, dia bergaul dengan orang-orang yang kurang baik. Ya, jadi ketika malam justru main kartu di warung atau di pos kamling, ya. Nah, begitu pagi harusnya sekolah, dia malah ngantuk tidur. Nah, ini contoh dari dia belajar pada sub kebudayaan menyimpang. Macam kedua dari perilaku menyimpang adalah tindakan kriminal atau kejahatan, ya, yaitu tindakan yang bertentangan dengan norma hukum, sosial, dan agama yang berlaku di masyarakat, ya. Misalnya pencurian. Pencurian ini secara hukum nggak disetujui. Juga secara sosial tidak disenangi oleh masyarakat, apalagi secara agama. Ya, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, korupsi, penipuan, dan lain-lain. Ya. Nah, tindakan kriminal ini terbagi dalam 4 jenis. Yang pertama adalah kejahatan tanpa korban atau yang disebut dengan crime without victim. Ya, nah kejahatan ini nggak mengakibatkan penderitaan pada korban lain. Ya, misalnya dia berjudi, kan dia tidak merugikan orang lain, hanya dirinya sendiri. Narkoba, mabuk-mabukan, ya. Kemudian yang kedua adalah kejahatan terorganisasi atau organized crime. Kejahatan yang dilakukan oleh komplotan secara berkesinambungan, ya, terus-menerus, ya. Misalnya, ya, komplotan korupsi, ya, atau yang disebut dengan korupsi berjamaah, penyediaan jasa pelacur, rentenir atau trafficking, ya, penjualan perempuan dan anak di bawah umur, ya. Yang ketiga adalah kejahatan kerah putih atau white collar crime, yaitu kejahatan dari orang terpandang atau orang yang berstatus tinggi dalam rangka pekerjaannya. Misalnya, seseorang pejabat untuk menghindari pajak yang tinggi, ya, kemudian dia melakukan money laundry, ya, atau penggelapan, pencucian uang, korupsi, dan lain-lain. Yang keempat adalah kejahatan korporat atau corporate crime. Kejahatan dilakukan atas nama organisasi yang tujuannya untuk menaikkan keuntungan atau menekan kerugian. Ya, misalnya perusahaan besar membuang limbah beracun ke sungai. Dia menyebabkan penduduk mengalami berbagai penyakit. Kenapa? Dia nggak punya pengolahan limbah sendiri. Karena mengadakan pengolahan limbah sendiri itu menambah biaya, ya. Nah, dia ingin menekan biaya, maka dia lakukan pembuangan limbahnya di sungai. Yang ketiga adalah penyimpangan seksual, ya. Ini sekarang banyak sekali terjadi, apalagi smartphone atau internet dianggap sebagai salah satu pemicu, ya. Saya di sini menulis ada 7 jenis penyimpangan seksual.
Yang pertama adalah perzinahan, hubungan seksual di luar nikah. Ya, jadi misalnya anak-anak muda belum menikah tapi sudah melakukan hubungan seksual. Yang ketiga homoseksual, ini ada yang lesbianisme, ada yang gay. Ya, kalau lesbianisme perempuan dengan perempuan, gay itu laki-laki dengan laki-laki. Homo artinya sama, seksual tuh berarti aktivitas seksual yang dilakukan sesama jenis. Ya. Kumpul kebo adalah hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Sodomi, hubungan seksual melalui anus. Transvestitisme, ini juga kita sudah mulai mendengar ya, ada kelainan seksual. Dia memuaskan keinginan seksnya dengan menggunakan pakaian lawan jenis ya, misalnya dia laki-laki tapi dia senang sekali mengenakan pakaian dalam wanita. Kemudian yang keenam, ada yang disebut dengan sadisme, pemuasan seks dengan menyakiti pasangannya. Dan yang terakhir adalah pedofilia, ini seringkali terjadi ya, memuaskan keinginan seks dengan mengadakan kontak seksual dengan anak-anak di bawah umur. Keempat, penyimpangan narkoba, baik pemakai maupun pengedar. Ya. Penyebab remaja menggunakan narkoba. Pertama, dia ingin membuktikan keberaniannya melakukan tindakan berbahaya. Yang kedua, ingin menunjukkan tindakan penentangan terhadap orang tua atau pihak-pihak yang otoriter. Orang tuanya sedang ada masalah, kemudian dia ingin menentangnya dengan cara menggunakan narkoba. Yang ketiga, mempermudah penyaluran seks bebas. Ya, ini bagi kelompok-kelompok yang melakukan seks bebas biasanya diawali dengan penggunaan narkoba dulu ya. Kemudian ada keinginan melepaskan diri dari kesepian. Nggak dapat perhatian dari orang tua, dari teman-teman, dari gurunya, akhirnya dia mengalihkan ke narkoba atau mencari pengalaman baru ya, pengen coba-coba ya, solidaritas terhadap teman, diajak teman kemudian dia solider, rasa ingin tahu yang tinggi, dan yang terakhir adalah menghilangkan kegelisahan. Yang kelima, kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau yang disebut dengan government crime ya. Anthony Giddens menambahkan satu jenis kejahatan lagi yang disebut dengan kejahatan pemerintahan atau governmental crime ya. Contohnya adalah kejahatan-kejahatan perang ya, kejahatan waktu penjajahan, kita dijajah oleh Belanda ya. Kemudian kejahatan karena misalnya sekarang ya pembantaian orang Palestina oleh bangsa Yahudi. Dulu ada pembantaian orang Yahudi oleh bangsa Nazi Jerman atau pemerintahan Pol Pot yang membantai jutaan penduduk Vietnam dan lain-lain. Yang keenam, yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan dunia maya ya. Misalnya menyebarluaskan virus komputer, pornografi, pencurian kartu kredit ya, merusak sistem organisasi dan lain-lain, termasuk misalnya perkosaan ya yang dilakukan pada perempuan-perempuan muda karena perkenalannya di Facebook misalnya ya, atau ada aplikasi Tinder ya. Nah, ini adalah salah satu dari cybercrime. Yang ketujuh, penyimpangan gaya hidup ya. Nah, ini seringkali sekarang makin banyak terjadi. Saya menulis di sini hanya dua ya. Pertama sikap arogansi, yang kedua adalah sikap eksentrik. Arogansi adalah sombong terhadap sesuatu yang dimiliki, seperti kekayaan, kekuasaan, kepandaian, dan lain-lain. Sementara sikap eksentrik adalah perbuatan yang menyimpang dan dianggap aneh ya. Misalnya laki-laki pakai anting, perempuan bertato, kemudian lihatlah tuh kalau apa namanya pang ya, anak pang ya.
Oke, demikian materi kita hari ini ya. Silahkan Anda pelajari dari buku paket, dari LKS bisa, atau dari internet ya. Nanti ada sedikit tugas yang harus kalian jawab. Terima kasih.